Hai, jumpa lagi di Jagat Review TV. Selamat menikmati informasi berita hari ini. Realme 10 akan hadir sebentar lagi. Dan kini Realme mengonfirmasi bahwa smartphone terbarunya itu akan mengusung chipset MediaTek Helio G99. Bukan hanya itu, mereka mengklaim Realme 10 akan menjadi yang terbaik di antara smartphone dengan SoC G99 lainnya. Realme menyatakan skor Antutu yang didapat Realme 10 berada di angka 400.086. Namun mereka tak menjelaskan model yang mana maupun konfigurasi RAM dan storage-nya. Realme sendiri diperkirakan bakal merilis 3 perangkat Realme 10 series, yakni Realme 10 4G, Realme 10 5G, dan Realme 10 Pro Plus. Kemungkinan sih model yang dimaksud Realme itu adalah versi 4G ya, mengingat Helio G99 masih memiliki konektivitas 4G. Jadi penasaran, kira-kira versi Pro Plus bakal dipasangkan dengan chipset apa ya? Walau memang belum dirilis resmi, ada kabar baru terkait Samsung Galaxy S23 Ultra, di mana disebutkan bahwa perangkat ini akan punya sensor kamera utama resolusi 200 megapiksel, yang dijanjikan akan punya kemampuan menangkap foto maupun video malam hari jauh lebih baik dari sebelumnya, sekaligus menjadikannya sebagai sensor 200 megapiksel terbaik di kelasnya. Sayangnya, tidak ada keterangan lebih lanjut terkait spesifikasi sensor yang dimaksudkan untuk sementara waktu ini. Yang pasti, Galaxy S23 Ultra ini akan mengambil beberapa spesifikasi dasar dari pendahulu, seperti kapasitas baterai besar di 5000 mAh dengan memakai SoC Snapdragon 8 Gen 2. Setelah sempat dibocorkan, skor Antutu pertama dari MediaTek Dimensity 9200 telah diungkap. Dari bocoran tersebut, skor Antutu mencapai hingga 1,26 juta poin. Ini meningkat hingga 26% dibandingkan dari generasi sebelumnya. Peningkatan skor ini bisa terjadi berkat inti Cortex X3 dan GPU terbarunya, Immortalis G715, yang memang menjanjikan peningkatan kinerja 15% dalam rendering grafis. Vivo X90 sendiri disebut akan jadi perangkat pertama yang menggunakan SoC baru MediaTek tersebut. Valve disebut-sebut tengah mempersiapkan sebuah fitur keren yang akan memudahkan gamer untuk mengunduh game mereka nantinya. Alih-alih dari internet seperti pada umumnya, fitur ini akan membuat Anda bisa menyalain game peer-to-peer berbasis LAN dari mesin lain yang sudah memiliki game tersebut. Fitur satu ini sepertinya difokuskan untuk para gamer dengan Steam Deck yang ingin menyalain game mereka dari mesin Steam yang lain, alih-alih diharuskan untuk kembali mengunduhnya dari internet. Namun fitur ini sendiri ditemukan dalam bentuk kode alih-alih sesuatu yang sudah resmi diumumkan Valve. Ini berarti tak ada kepastian bahwa fitur satu ini memang akan tersedia nantinya. Namun jika memang hadir, apakah ia akan jadi fitur yang Anda inginkan? Dalam laporan finansial teranyar mereka, Microsoft disebut-sebut gagal mencapai target pertumbuhan Game Pass di tahun fiskal kemarin, yang berakhir di tanggal 30 Juni 2022. Microsoft kabarnya mengharapkan pertumbuhan sekitar 73% dari tahun sebelumnya, namun ternyata hanya berhasil mencapai sekitar 28% pertumbuhan saja. Ini menjadi kedua kalinya Microsoft gagal mencapai target pertumbuhan Game Pass. Setelah hal yang sama terjadi di tahun 2021, namun mereka setidaknya berhasil di tahun 2020. Game Pass sendiri saat ini sudah menyentuh angka pelanggan hingga lebih dari 25 juta user lintas negara. Bagaimana dengan Anda? Sudah ikut berlangganan layanan ini? Sega tengah berencana meracik sebuah super game yang rencananya akan dirilis Maret 2026 mendatang. Walaupun belum punya nama, namun CEO Sega Haruki Satomi memberikan sedikit definisi untuknya. Super game ini adalah sebuah judul global dengan skala besar yang dibangun sebegitu revolusionernya hingga berhasil menarik sejumlah user aktif terbanyak dari yang pernah dimiliki Sega sejauh ini. Salah satu usaha mencapai tujuan ini adalah membangun komunitas besar di mana tidak hanya pemain saja yang terlibat, tapi juga streamer dan penonton mereka. Konten juga akan terus tumbuh dari keterlibatan komunitas, terus menambah sang super game, hingga memacu pergerakan yang bahkan lebih luas lagi. Jadi, gimana menurut kamu berita hari ini? Ingin selalu up to date dengan informasi teknologi terkini? Jangan lupa subscribe dan follow Jagat Review ya. Sampai jumpa di informasi menarik selanjutnya.